Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Rodiansyah. Di sini saya sebagai mahasiswa mau menjelaskan tentang topologi simulator di GNS3. Saya akan membahasnya sesuai soal. Oke, kita lanjutkan dulu. Pertama, kita buka VirtualBox yang sudah dibuka ya. Sekarang kita pergi ke file, kita clone dulu Windows 7 nya. Untuk Windows 7 nya kita clone dulu. Finish. Kita tunggu beberapa menit. Tunggu. Lama ya. Sambil nunggu kita import aja yang mikrotik cairnya. Bagian ini tidak perlu setting apa lagi ya, atau kalian mau menurunkan RAM di sini ya, ini bisa bukan ini. Oke lah, skip aja, langsung finish. Nah, ini sudah terinstall di Winbox. Kita setting Windows 7 nya, kita ganti nama Windows 7. Untuk networknya, adapternya kita hilangkan, checklistnya di adapter satunya ya. Oke, lalu ke mikrotik kita setting, kita ubah namanya mikrotik. Untuk networknya kita checklistnya kita hilangkan dan sudah. Oh iya, lupa tadi kita setting lagi Windows 7 nya. Pergi ke sistem. Nah, untuk base memorinya, supaya kalian saat menjalankan Windows 7 di VirtualBox tidak lelet atau tidak lemotnya, kita turunkan jadi 512 loh. Oke. Nah, nanti dulu kita close satu ini, banyak. Sip. Kita lihat lagi. Sip. Sudah selesai. Lalu kita pergi ke GNS3. Kita tunggu proses ya. Diproses lumayan cukup lemot. Nah, kita untuk di projectnya kita kasih nama misalnya Indra. Penyimpanannya kita pilih di dokumen aja. Kalau sudah, kita pergi ke file edit, preferences, pergi ke VirtualBox VMS, new, tambahkan Windows 7, new lagi, tambahkan mikrotik. Nah, lalu kita setting Windows 7 nya, klik edit. Kita simbolnya kita edit dulu ya, ubah. Tunggu dulu. Pergi ketik virtual. Lalu nah, ini ubah ikonnya, simbolnya. Oke. Lalu mikrotik kita edit lagi. Untuk simbolnya kita gunakan router. Untuk kategori kita pilih router juga. Terus pergi ke network. Untuk network adapternya biasanya di port mikrotik itu ada 4, sesuai kebutuhan aja lah, kita isikan 4. 1, 2, 3, 4. Sudah. Oke. Lalu kita buat
kita tarik cloud, terus window, mikrotik sesuai. Sesudah mikrotik kita pergi ke langsung ke suite, terus pilih PC-nya 1. Nah kan nanti di Windows 7 itu masih kosong ya untuk download VirtualBox-nya. Kita download dulu supaya terhubung ke internet dari cloud-nya ke Windows 7. Kita sambungkan dulu dari cloud ke Windows 7. Nah untuk Ether 4 kita sesuaikan dengan akses internet ke VirtualBox ini. Nah ini Ether 4 ya VirtualBox-nya yang mengakses internet. Dari sini di share ke Ether 4. Kita pilih Ether 4. Sudah, jalankan. Yes. Kita tunggu. Cukup lama. Sudah. Tunggu dulu. Nah, ini sudah. Tunggu dulu. Untuk set network locationnya kita publik, pilih close. Nah kan ini close. Ini tampilannya masih kosong ya untuk VirtualBox-nya. Kita belum download, kita download dulu ke VirtualBox-nya, lalu download VirtualBox-nya, maksudnya Winbox-nya. Ini download dulu. Kita pilih sesuaikan di sini ya, kita sesuaikan karena ini Windows-nya 32 bit. Kita pilih 32 bit. Nah, tunggu dulu diproses. Nah, lemot jaringannya di sini. Sudah. Nah, ini sudah terdownload. Kita salin atau copy supaya tampil di desktop. Paste. Sip, sudah. Kalau sudah, kita pergi lagi ke GNS3 karena kita sudah mendownload VirtualBox-nya. Kita pergi lagi ke GNS3. Kita nonaktifkan dulu ini ya. Nonaktifkan. Yes. Ini sudah. Ini sudah nonaktif ya. Kita delete ini kabelnya. Sip. Pergi lagi ke VirtualBox. Nah, kita setting lagi Windows 7-nya. Nah, untuk networknya adapter satunya kita centangnya kita hilangkan. Sip. Mikrotik. Lalu kita setting lagi mikrotiknya, kita checklistnya hilangkan. Hilangkan. Oke. Kalau sudah, kita sambungkan lagi kabelnya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini yang tadi saya bilang dari sumber internet ya. Yang ini sumber internet di share ke VirtualBox. Nah, VirtualBox ini adalah Ether 4. Kita pilih di sini karena mau di share ke GNS3. Kita pilih Ether 4. Nah, sudah. Kalau sudah, kita jalankan lagi. Yes. Kita lihat soalnya.
sini ini kan tanda seru, artinya tidak ada akses internet di Windows 7 ini. Kita konekkan dulu internetnya, kita setting Winbox. Kita lihat dulu settingnya Winbox. Nah, ini sudah terbaca mikrotiknya. Klik ini, MAC address, connect. Nah, untuk password kita isikan 1234 ceng. Lalu kita ubah namanya, identity. Kita ubah namanya UAS Indra. Oke, coba kita close, kita coba lagi. Nah, ini udah mikrotiknya udah diganti namanya jadi UAS Indra ya. Kita klik lagi address. Nah, tidak bisa masuk ke halaman Winbox-nya karena tadi sudah di password. Kita ketikkan passwordnya tadi, isikan 1234. Connect. Ini sudah connect. Sekarang kita setting, kita baca dulu soalnya. Ubah nama interface. Nah, kita ubah nama interface-nya. Ini kita ubah jadi satu, menjadi apa tadi soalnya, oh ya, satu internet oke. Kedua kita kasih nama dua sudah, kita close saja. Terus kita koneksikan mikrotik dengan internet dengan menggunakan DHCP client. Kita pergi ke DHCP client. Oh, nah, kita ubah lagi ininya, settingan interface-nya. Ini kita ganti jadi satu strip internet. Ubah menjadi dua. Nah, sumber internetnya dari Ether 2 tadi kita ubah namanya jadi Ether 2 jadi internet, Ether 1 jadi LAN. Langsung DHCP client kita ubah internet. Oke, nah sekarang sudah bound ya. Ini artinya sudah akses internet Winbox, maksudnya Winbox mikrotik ya. Terus kita baca lagi soalnya interface menggunakan DHCP client. Sekarang konfigurasi NAT mikrotik, bukan mikrotik bisa memberi akses. Sekarang kita pergi ke NAT IP firewall, tambah SRC NAT untuk code interface-nya, LAN 2 LAN 1 Mas Kurage, sip, apply. Oke, ini sudah. Kita baca lagi, tambahkan IP. Kita tambahkan IP, terus address kita tambahkan di sini. Tambahkannya 192.168 titik. Nah, di sini saya akan memasukkan NIM saya, NIM mahasiswa saya, yaitu ujung NIM-nya kita masukkan karena NIM saya 337 ujungnya .7/24. Interface-nya kita pilih LAN 2. Oke. Kita cek dulu di sini di PC satunya apakah udah DHCP atau apakah sudah DORA. DHCP. Ternyata belum. Kita setting lagi, pergi ke DNS. Kita pergi IP. Nah, untuk settingan ini kita lihat dulu. Untuk settingan ini DNS-nya
sesuaikan dengan IP sumber internet yang ini, karena ini dinamik. IP-nya ini kita masukkan 192.168.1.1.1.8. Terus untuk DNS-nya kita masukkan 8.8.8.8. Terus masukkan lagi 8.8.8.4. Allow remote-nya kita checklist supply. Oke, selesai. Terus kita pergi ke DHCP server untuk interface yang 2. DHCP setup. Next. Nah, untuk ini kita tambahkan, kita ulang lagi. Next. Oh, udah ini. Kita next saja. Next. Successful. Sekarang kita cek di sini apakah sudah DORA. Sekarang sudah DORA ya. Kita cek di sini. Nah, ini masih tanda seru, artinya belum ada akses internet di Windows 7-nya. Kita disable dulu. Terus enable. Nah, sekarang sudah bisa akses internet, pilih public, close. Sip. Ini artinya sudah bisa akses internetnya. Kita coba cmd, kita ping 8.8.8.8. Nah, sekarang sudah bisa ya. Kita ping lagi, ping .com. Nah, sudah bisa. Coba cek firewall-nya di Firefox-nya. Kita contoh di protik.com. Nah, ini sudah bisa ya. Ini internet di saya lumayan lemot soalnya. Ini sudah bisa. Kita tes kecepatan, belum. Kecepatan. Dulu kita baca dulu. Oh iya, kita tes kecepatannya. Tes dulu kecepatan internetnya. Kita tes. Nah. Ini. Sudah. Ini downloadnya kecepatannya 0,7 Mbps dan unggahannya 1,0 Mbps. Kita ketik di sini, takut lupa. Kalau sudah, kita setting lagi, kita baca lagi soalnya. Batasi kecepatan pada klien Windows 7. Nah, kita batasi kecepatan di Windows 7 ini. Kecepatan kita batasi satu. Untuk ininya kita pilih internet.
Untuk membatasinya bandwidthnya kita pilih 128. Ini ya 128. Apply. Oke. Kita uji lagi kecepatannya. Tadi kecepatannya seperti ini, unduh sama unggahnya. Lumayan lemot di sini internetnya. Ya, kita tunggu. Lumayan lemot. Lemot jaringan di sini. Lemot di sini jaringannya. Kita skip. Ini pasti udah berubah kecepatannya ya, karena sudah dibatasi kecepatannya di sini di mikrotiknya. Kita skip karena jaringan di sini sangat lemot. Skip. Nah, sekarang langkah kedua, hapus konfigurasi 4 SIP. Yang tadi kita hapus ini, hapus lagi, cross, terus terus kita buat profil user, pergi ke hotspot, IP hotspot, terus user apa untuk namanya misalkan Budi, untuk address file-nya di CPP. Untuk usernya, untuk bisa mengakses satu orang, kita pilih satu di sini, satu internet atau satu yang login. Kita di sini pilih satu, dan ini limitnya kita batasi 128 garis miring 128. Apply. Oke. Setelah itu pergi ke user, kita tambahkan untuk servernya, pilih A ya. Usernya kita pilih untuk namanya misalkan Budi. Nanti dulu hotspotnya saya lupa ya, bukan, pergi hotspot 2, nanti dulu untuk hapus konfigurasi terus dulu ya. Layanan ya.
konfigurasi poin 4. Nah, terus kita next. Untuk DNS name-nya kita kasih nama misalkan budi.com. Next. Untuk user hotspotnya kita admin aja, kita ininya passwordnya 1234566. Sip, successful. Username tadi, user profile tadi udah Budi. Kita pergi ke user, tambah hanya kita hotspot, pilih misalnya ini Budi usernya ya, passwordnya kita isikan Budi, bukan Budi, 1234566 lah. Kita pilih ininya Budi, nanti dulu kita lihat dulu soalnya. Ini sudah. Nah, sekarang kita tes misalnya gambar. Nah, di sini tidak mendapatkan akses internet ya, karena harus masuk dulu loginnya. Nah, di sini selanjutnya rubah tampilan landing page login Mikrotik. Nah, kan biasanya di sini login page Mikrotiknya seperti ini ya, di contohnya. Screenshot. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini pasti loginnya. Kita ubah jadi keren. Nanti dulu kita masuk dulu. Tadi budi.com. Nah, seperti ini pasti tampilan loginnya. Mikrotik kita masukkan usernya tadi Budi, passwordnya tadi 1234566. Connect, simpan. Nah, ini sudah. Kita tes Mikrotik. Sudah. Lalu kita ubah tampilan tadi loginnya. Ini kita ubah. Kita jaringannya internetnya. Karena sudah dibatasi ini. Bukan ini webnya. Kita lihat ini.
kalau sudah di download, nanti kita buka files. Nah, masukkan files tadi di download ini yang sudah diekstrak asalnya dari WinRAR zip. Nah, di sini sudah diekstrak, nanti ekspor ke sini, tarik. Nah, kalau sudah, nanti tinggal ubah di bagian IP hotspot besar. Nah, di bagian ini. Nah, di bagian HTML directory-nya ubah, nanti ada nama folder tadi yang tadi sudah kita ekspor dari sini. Dari sini. Lalu apply OK. Nah, nanti uji lagi di sini di Google, nanti pasti udah berubah tampilannya. Karena di sini jaringannya lagi jelek karena hujan ya, mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada salah kata-kata atau cara menyampaikannya, mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.